Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Polemik penanganan imigran Rohingya di Aceh belum berakhir setelah warga di sejumlah daerah menolaknya. Banjir yang melanda Aceh Singkil mengakibatkan sejumlah warga mengungsi ke tempat saudara atau kerabat. Sejumlah penyandang disabilitas di Aceh Barat Daya diajak bergembira dan berkreasi pada Hari Disabilitas Internasional. Penanganan imigran Rohingya di Aceh semakin tidak jelas. Selain kesulitan tempat penampungan, para imigran juga ditolak warga. Kedatangan 139 imigran Rohingya pada Sabtu lalu di Sabang semakin menambah masalah akibat ditolak warga. Mereka enggan menerima imigran lantaran keterbatasan tempat penampungan. Warga Sabang mendesak Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB UNHCR untuk segera memindahkan para imigran tersebut. Sebaliknya, UNHCR tidak memiliki tempat penampungan yang memadai. Rabu siang, sejumlah warga mendatangi Pelabuhan Peti Kemas Pelabuhan Bahari Sabang, tempat penampungan imigran Rohingya. Mereka terus mendesak pendatang asal Myanmar ini untuk dipindahkan ke luar Pulau W, Sabang. Penolakan warga terhadap para imigran Rohingya dimaklumi karena ada kearifan lokal. Warga meminta daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penanganan imigran Rohingya tersebut. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengakui sudah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM. Lembaga internasional ini diminta serius menangani pelarian asal Myanmar tersebut. Saya juga sudah baca di pengungsi Rohingya kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita komunikasi dengan UNHCR, IOM, kemudian dari kementerian juga sudah menyurati kita dari Kemenko Polhukam, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Udah dicarikan solusinya supaya UNHCR terus berperan juga di situ di depan dia. Posisi untuk yang di Sabang ini Pak yang belum direlokasi seperti apa Pak? Itu saya sudah bicara dengan UNHCR supaya mereka siapkan lokasinya. Pemerintah Aceh telah disurati Kemenko Polhukam dan Kemenkumham untuk mencari solusi penanganan imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh. Sejak 14 November hingga 2 Desember 2023, sudah 1.223 imigran Rohingya mendarat di sejumlah pantai di Aceh. Sebagian telah ditampung di bekas kantor imigrasi Lok Semawe, sebagian lagi di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, dan sisanya masih terkatung-katung di Sabang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Sabang. Tersangka adalah seorang warga Bangladesh yang diduga kapten kapal pengangkut imigran Rohingya ditangkap Satuan Reskrim Polres Pidi, Huson Mukhtar ditenggarai sebagai agen penyelundupan pengungsi Rohingya yang didaratkan di Pantai Laweng, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023 lalu. Pria berusia 70 tahun ini diduga menahkodai kapal motor pengangkut 147 pengungsi Rohingya. Sementara 3 lainnya yakni Nababai, Saber, dan Zahrangi masih dicari polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke arah hutan saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap lantaran tidak sanggup kabur mengikuti 3 rekannya. Huson Mukhtar ditangkap warga lalu diserahkan ke polisi. Namun polisi baru merilis setelah menemukan sejumlah bukti. Pada konferensi pers Rabu 6 Desember 2023, Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan
bahwa pengungsi Rohingya yang diselundupkan ke Aceh oleh agen dari Bangladesh. Biaya perjalanan etnis Rohingya berangkat dari kamp Bangladesh menuju Indonesia berkisar antara 14 juta hingga 28 juta rupiah per orang. Ada beberapa orang dari kapal yang lompat ke daratan langsung lari menuju arah hutan, menuju arah semak-semak dan sebagainya. Namun ada satu orang yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Berawal dari sana kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen. Dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan sejumlah sindikat dalam kasus penyelundupan imigran Rohingya. Mereka diduga jaringan TPPO internasional. Tersangka akan diproses secara hukum sesuai koordinasi dengan pihak imigrasi tanpa dideportasi. Akibat tindakannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pada November 2023 ada 3 gelombang pendaratan imigran Rohingya di Kabupaten Pidi dengan total 573 pengungsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sedikitnya 5.315 unit rumah terendam dan 21.092 warga terdampak banjir yang melanda 29 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat sanak keluarga lantaran minimnya tempat pengungsian dan dapur umum. Para korban banjir silih berganti mengungsi ke rumah warga. Kondisi ini ditempuh para korban banjir lantaran posko pengungsian terpusat tidak tersedia, padahal banjir sudah lebih dari sepekan terjadi. Sebagian warga bertahan di rumah dengan membangun jembatan darurat dan tempat tidur sementara. Mereka kebingungan meninggalkan rumah karena seluruh rumah tangga juga terendam banjir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil mencatat banjir yang melanda 29 desa di 5 kecamatan menyebabkan 5.315 rumah terendam. Banjir juga merusak 2 jembatan utama antar kecamatan. Selain itu, lalu lintas Jalan Singkil Kuala Baru juga lumpuh. Demikian juga fasilitas umum lainnya. Terkait dengan bencana banjir di Kabupaten Singkil, warga yang terdampak berjumlah 5.168 kakak, 20.138 jiwa. Ya. Banjir tersebut dalam Kabupaten Singkil terdiri dari 5 kecamatan, 29 desa. Sampai dengan saat ini ketinggian air rata-rata di atas 80 cm sampai dengan 2 meter. Kecamatan Singkil merupakan wilayah yang paling parah terendam banjir. Sejumlah ruas jalan, mulai jalan provinsi hingga jalan antar desa juga terendam. Banjir yang merendam 16 desa di Kecamatan Singkil masih tinggi. Ketinggian air di permukiman antara 1 hingga 1,5 meter. Ruas jalan provinsi juga masih terendam dengan ketinggian banjir mencapai 0,5 meter. Banjir juga menyebabkan 2 desa terisolir atau hanya bisa diakses dengan perahu, yakni Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Banjir yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil bukan saja merendam permukiman, tapi juga menggenangi sejumlah kantor pemerintah. Akibatnya layanan publik di beberapa kantor lumpuh. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu dari sekian banyak kantor pemerintah yang terendam, sehingga pelayanan administrasi kependudukan di kantor tersebut terhenti. Kantor Disdukcapil yang berlokasi di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, menjadi salah satu kantor yang paling parah terendam banjir. Sejumlah perlengkapan kantor rusak, termasuk perekaman data KTP. Selain kantor Disdukcapil, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR, kantor Kemenak dan KUA Kecamatan Singkil juga terendam banjir.
mulai dari halaman hingga ke dalam ruangan. Demikian juga kantor Bupati Aceh Singkil. Penjabat Bupati Aceh Singkil Azmi mengatakan jika banjir tak kunjung surut, maka peralatan kantor akan dipindahkan ke bangunan lain sehingga pelayanan Disduk Capil bisa segera normal. Perkantoran begitu juga, banyak yang kena, yang masuk air, termasuk Dukcapil itu udah lumpuh kemarin. Insya Allah dalam 2-3 hari ini udah kita pulihkan. Alat-alat yang rusak, yang terkena banjir itu udah kita ganti, terutama warga masyarakat kita yang berada di daerah-daerah aliran sungai, juga yang berada di daerah-daerah yang rawan banjir, agar waspada, bersiap-siap ya, untuk mana tahu suatu waktu air ini terus meningkat. Banjir yang melanda 29 desa di 5 kecamatan ini merendam sedikitnya 5.315 rumah dan 21.092 jiwa terdampak banjir. Sejumlah fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, dan rumah ibadah juga terendam. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil.